Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dialog Dewan yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTI FM dari Hits Tanpa Henti dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Dan di podcast Dialog Dewan kali ini sudah hadir dua orang narasumber bersama Titi. Siang kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa Sleman Pintar yang sedang hangat dibicarakan, mempersiapkan generasi unggul Kabupaten Sleman melalui Sleman Pintar. Tentu saja ada anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Gerindra Dapil 4 Bapak M. Arif Priyosanto SSI. Pak Arif, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Roadshow terus Bapak? Roadshow terus ya. Muter-muter, iya. Sepertinya juga wajah beliau ini cukup banyak menghiasi sosmed DPRD Kabupaten Sleman ya. Dan beliau juga sebagai Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, makanya kita akan membahas masalah pendidikan karena ada Pak Arif di sini ya. Dan juga anggota Banggar Kabupaten Sleman berurusan dengan duit ya Pak ya. Iya, Itu dia. Dan tidak hanya dengan Pak Arif saja, juga ada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Bapak Wawan Widiantoro SIP MPA. Halo Pak Wawan. Sehat Pak Wawan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi di obrolan pertama katanya ini adalah hal baru buat Pak Wawan. Nanti kalau misalnya saya grogi mohon dimaklumi. Tidak Pak, kita santai saja ya. Kita membahas mengenai Sleman Pintar ini satu yang berhubungan dengan pendidikan dan tentu saja masyarakat. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Sebutkan nama dan juga alamat Anda. Nanti pertanyaannya insya Allah akan dijawab ya oleh kedua narasumber ini. Dan masalah Sleman Pintar ini adalah salah satu hal yang mungkin ya untuk banyak orang menjadi sebuah angin segar karena pendidikan merupakan satu hal yang urgent, penting, tapi di Indonesia makin hari kok sepertinya sekolah makin mahal ya, terutama di tingkat perguruan tinggi. Dan tentu saja karena ini berhubungan langsung dengan realita yang ada di lapangan, saya harus ke Pak Wawan dulu karena yang langsung berhubungan dengan masyarakat ya mengenai Sleman Pintar, Pak. Beasiswa Sleman Pintar ini, apa yang melatar belakangi beasiswa ini muncul, kemudian sudah sepertinya baru ini saja ya Sleman Pintar ini mulai didengungkan gitu. Monggo Pak Wawan. Ya, terima kasih. Terkait dengan program andalan dari pemerintah Kabupaten Sleman, dari Pak Bupati Sleman, untuk latar belakangnya itu kan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sleman. Juga kita fokus untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pendidikan. Karena apa? Beberapa teori di bidang sosiologi pendidikan, jadi UNESCO sendiri juga menyampaikan bahwa salah satu cara yang paling baik, paling cepat untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah melalui human capital, yaitu pendidikan. Ya. Sehingga berdasarkan teori tersebut dan banyak juga sudah praktek di beberapa negara, maka Kabupaten Sleman, Bapak Bupati ini sejak tahun 2000, kalau prakteknya itu sejak 2022 ya, ini kita uji cobakan untuk beasiswa Sleman Pintar itu. Jadi latar belakangnya adalah memang kita ingin menggunakan instrumen pendidikan ini untuk memutus rantai kemiskinan. Karena ini dimulai dari memprofil keluarga-keluarga miskin di Kabupaten Sleman, itu kita profil bagi yang anak-anaknya bersekolah sampai jenjang SMA, ini kita dorong agar tidak berhenti sampai di SMA saja, tetapi kita menyediakan beasiswa untuk bisa kuliah. Diharapkan dengan kuliah baik itu D1 sampai S1 ya, nanti kita harapkan kemampuan kapasitas SDM-nya meningkat, wawasannya meningkat, pengetahuannya meningkat, akses kepada informasinya meningkat, dan itu bisa mendapatkan nanti berkesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari pendapatan yang layak. Saran kita itu. Pak Arif, tadi Pak Wawan sudah menyampaikan bahwa namanya pendidikan itu penting. Kemudian jangan sampai berhenti di SMA saja. Perguruan tinggi entah itu D1, D2 atau D3, D4 dan S1 dan seterusnya. Tapi kenapa sih Pak pendidikan di Indonesia nih makin lama kok kayaknya bukan makin murah saja untuk mendapatkannya, tapi orang-orang masyarakatnya selalu bilang, aduh kalau udah mau masuk kuliah itu udah mikir yang namanya IP, yang namanya UKT, sumbangan uang gedung. Kenapa nggak dibikin murah aja sih Pak pendidikan di Indonesia? Di Sleman deh. Ya
Kita sih pinginnya kita bikin murah, justru malah kita pingin buat gratis ya. Terutama di Kabupaten Sleman, kita punya 30 lebih kampus yang ada di Kabupaten Sleman dan yang negeri juga ada di Sleman semua, kecuali ISI ya. Kalau ISI di Bantul. Nah ini kan menjadi suatu tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami sebagai pemangku kebijakan untuk menciptakan suatu kondisi di mana warga kita itu bisa menikmati fasilitas yang ada di Kabupaten Sleman. Salah satunya melalui pendidikan ini. Nah, ini program yang tadi disampaikan Pak Wawan, Sleman Pintar ini menjadi mungkin salah satu embrio kita untuk menciptakan pendidikan gratis di Sleman. Kita mulai dari Sleman Pintar ini, kita berikan kesempatan untuk warga kita yang masuk ke dalam kategori miskin maupun rentan miskin. Nah dari situ kan nanti bertahap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita, harapannya nanti semua bisa terlaksana gratis di Kabupaten Sleman. Iya. Kalau harapan dari Pak Arief adalah semua bisa mendapatkan pendidikan gratis, tapi dari Pak Wawan sepertinya ini memang harus ada syarat dan juga ketentuan yang berlaku ya Pak ya, karena untuk mendapatkan beasiswa Sleman Pintar tidak semuanya bisa miskin dan rentan miskin. Persyaratan lainnya seperti apa Pak Wawan? Ya, persyaratan untuk beasiswa Sleman Pintar yang pertama tentu harus KTP dan KK Sleman. Ya. Kalau kampusnya sih bisa di kota Jogja, bisa mau di luar Sleman juga boleh. Tapi KTP dan KK-nya harus Kabupaten Sleman. Yang kedua, anaknya atau yang mau kuliah ini harus calon penerima beasiswa ini harus dari keluarga miskin atau rentan miskin. Jadi kalau punya kartu miskin yang merah atau yang biru itu boleh. Yang ketiga, penerima PKH. Jadi keluarganya penerima PKH kita otomatis bisa mendaftar beasiswa. Kemudian yang keempat, salah satu atau dua-duanya orang tuanya itu disabilitas. Ya, jadi itu yang kita fokuskan. Kemudian syarat lain adalah ini mau cowok mau cewek boleh, tapi harus lulus SMA dan tidak sedang mahasiswa. Jadi ini program beasiswa ini tidak diperuntukkan pada yang sudah. Kalau saya sudah kuliah tapi pengen minta beasiswa itu nggak bisa ya. Memang murni dari mahasiswa baru ya, sehingga kita bisa pantau nanti. Kemudian rata-rata ini yang harus saya sampaikan juga rata-rata rapot SMA, SMK atau MAN itu 7. Minimal ya Pak ya. Kenapa? Karena ini kami untuk bisa menjamin bahwa yang anak tersebut nanti tidak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Karena dengan nilai 7 itu kita asumsikan dia mampu mengikuti pelajaran dan juga mampu nanti bisa mengikuti dan menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi. Oke. Pak, untuk domisili atau KTP Sleman itu tidak dibatasi ya, minimal 2 tahun sudah berdomisili di Sleman gitu. Karena ada mungkin demi mengejar beasiswa Sleman boleh, domisili gitu. Asal boleh ya. Boleh pindah kakak nih Pak. Pak Arief ada tanggapan nih Pak Arief masalah pindah kakak biar mengejar beasiswa ini? Enggak masalah, kalau kami enggak masalah selama APBD kami mampu. Oke. Sombong nih APBD mampu ya. Harus sombong sih kalau menurut saya. Dan kita kabupaten satu-satunya ya Pak Arief. Yang punya mampu. Berarti ini nanti bisa dijadikan sebagai contoh di Indonesia mungkin Pak ya? Bisa jadi sudah banyak tamu yang kesini ya Pak. Yang belajar mungkin ingin mengembangkan itu juga di wilayah masing-masing. Tadi Pak Wawan mengatakan bahwa ini sudah berlangsung dari 2022 Pak Arief ya, sampai ke 2026 nih apa yang sudah bisa diamati dari legislatif terhadap Sleman Pintar ini? Kalau kita lihat perjalanannya dari 2022 ini, alhamdulillah kan udah beberapa ada yang lulus dengan IPK yang cukup memuaskan lah kalau kita lihat indeksnya di Dinas Sosial kemarin, dan angka yang DO juga 0,0 sekian persen. Jadi itu yang ikut beasiswa ya Pak? Yang ikut beasiswa. Ada yang DO? Ada, karena memang beberapa permasalahan ya. Tapi ini kan
dari angka 0,0 sekian betul. persen itu kan Hampir ini tidak berarti, ada lah. Ya. ya hampir tidak ada dalam jangka waktu sekian tahun. Kita menilai ini cukup berhasil Oke. karena dari angka itu kita lihat angka kelulusan, termasuk IPK, termasuk saat ini yang sudah mulai dapat pekerjaan. Nah ini kan menjadi indikator kami untuk meneruskan program ini. Syukur tahun ini alhamdulillah kan yang MOU dengan Kabupaten Sleman beberapa kampus sudah banyak sekali. Oke. Untuk tahun-tahun kemarin kan kita baru 4. Ya. Nah untuk tahun ini sudah banyak sekali yang ikut MOU sehingga warga kita punya banyak pilihan mau kuliah di mana. Nah ini menjadi pendorong kami di legislatif untuk meneruskan program ini. Syukur nanti di tahun-tahun berikutnya akan kami tambah anggarannya sehingga warga-warga Sleman ini bisa berkuliah. Oke. Kalau urusan sama Banggar langsung menyebut Langsung, itu mau ya. ditambah itu angin segar ya Pak. Iya. Awalnya sebagai yang ada di lapangan tuh kayaknya wah, ini bisa Yang nambah segar lagi. untuk keluarga miskin. Nah Keluarga betul miskin. ya. Untuk perguruan tingginya sendiri itu apakah mereka mengajukan atau dari pihak pemerintah kabupaten yang merangkul mereka untuk ikut di program ini, Pak Ya, Wawan? baik, menyambung dari Pak Rio, Pak Arif ya, bahwa sekarang dulu awalnya itu memang dengan satu perguruan tinggi, Oke. kemudian langsung 4. Dari evaluasi tersebut memang cukup berhasil ya, sehingga kami lihat juga dari evaluasi ada yang kerja di BUMN juga, ada yang kerja di swasta cukup bonafit juga, sehingga ini kemungkinan ini menarik juga perguruan tinggi yang lain, dan Bapak Bupati juga DPRD support anggaran kita tahun ini kalau tidak salah sekitar 14 sekian miliar ya. Tahun besok Pak Bupati kemarin menyampaikan kalau akan ditambah menjadi 20 miliar. Terima kasih sebelumnya. Nah ini untuk perguruan tinggi ini memang sekarang saya sampaikan kemarin yang sudah kita ditandatangani pemerintah Kabupaten Sleman melalui Kepala Dinas Sosial dengan 35 perguruan tinggi sekarang. Yang tadinya disampaikan hanya 4, tahun ini kita sudah menandatangani perjanjian dengan 35 perguruan tinggi, baik itu yang ada di Sleman maupun yang ada di Kota Yogyakarta atau di Kabupaten Bantul. Nah, prosesnya adalah bahwa tentunya perguruan tinggi yang bersangkutan ini termasuk untuk para pimpinan perguruan tinggi yang belum ingin bergabung, mudah-mudahan tahapan selanjutnya mau bergabung, kami sampaikan bahwa tahapannya adalah harus perguruan tinggi yang bersangkutan harus ada MOU terlebih dahulu dengan Bapak Bupati, kemudian setelah itu paparan ke kami di pemerintah Kabupaten Sleman di Dinas Sosial, kemudian dari paparan tersebut kalau sudah di masing-masing mengetahui menyepakati langsung dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Ya. Nah dari perjanjian kerjasama tersebut nanti langsung segera diikuti tahapannya adalah pendaftaran. Jadi harus ada MOU dulu dengan Pak Bupati, kemudian penandatanganan kerjasama. Iya. Terkait dengan selain 35 perguruan tinggi yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama dan tahun ini proses untuk merekrut mahasiswa, ini juga masih ada beberapa perguruan tinggi yang antri nih, yang antri mau ikut gabung ya Pak ya, karena ini mungkin jaminan bayarnya nggak betul, ini sudah digaransi oleh Pak Bupati. Kemudian juga perguruan tinggi ini kan rebutan cari mahasiswa. Ini juga kontribusi luar biasa dari pemerintah Kabupaten Sleman kepada perguruan tinggi yang ada di Sleman untuk bisa menambah jumlah mahasiswanya. Jadi, ini kerjasama yang saling menguntungkan. Dan saya sampaikan juga mahasiswa yang sudah dijamin beasiswa Sleman Pintar, ini kami memastikan perguruan tinggi yang bersangkutan itu tidak boleh memungut uang-uang lain, misalnya uang laboratorium, uang wisuda, uang kalau makan boleh bayar sendiri-sendiri. Tapi kalau yang lain-lain tidak boleh karena apa?
beasiswa Sleman Pintar ini yang bayari UKT-nya Kabupaten Sleman. Oh gitu. Itu maksimal sampai lulus S1 itu 4 semester ya. Nah, kemudian di luar itu perguruan tinggi juga di dalam perjanjian itu wajib untuk ikut serta juga membiayai mahasiswa ini, yaitu yang tidak termasuk biaya UKT atau semesteran itu yang belum tercantum di dalam perjanjian itu nanti yang bayar perguruan tingginya. Jadi ini perguruan tinggi juga saya apresiasi mereka dengan semangat juga berkontribusi pada beasiswa Sleman Pintar ini dengan biaya-biaya selain yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sleman nanti ditanggung oleh perguruan tinggi, sehingga kami pastikan mahasiswa yang bersangkutan itu di luar kepentingan pribadi, keperluan pribadi ini tidak ada pungutan-pungutan. Oke, berarti ini indikasinya adalah full beasiswanya full ya Pak ya. Nah, mungkin ada yang penasaran bagaimana cara mendapatkannya, cara mengejarnya. Ayo langsung buru-buru daftar atau harus menghubungi siapa? Kebetulan daftarnya mulai dibuka 22 Mei sampai ditutup besok 20 Juni. 20 Juni masih ada waktu kurang lebih 18 hari lagi. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan obrolan ini my friend, karena memang semakin menarik untuk yang berminat mendapatkan beasiswa Sleman Pintar ini pasti greget nih, harus ngejar Pak Wawan ini ya. Langsung saja WhatsApp ke 0855 285 9070 dan kita break sejenak. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan yang disiarkan dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY Alfa Madari dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Masih bersama dengan Bapak Arief Priyosusanto SSI, beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman dan juga anggota Banggar fraksi Gerindra Dapil 4. Oh, ini tadi yang kita bicarakan adalah Dapil yang maut ya Pak ya, Pak Arief ya. Tanya juga itu sama Pak Wawan yang sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Bapak Wawan Widiantoro SIP MPA. Kita masih membahas mengenai beasiswa Sleman Pintar ya untuk menyiapkan generasi unggul Kabupaten Sleman. Tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di siang hari ini Bapak-bapak itu nggak menyoroti cuman anak-anak saja, tapi juga ada pertanyaan dari sisi orang tua gitu ya. Karena bersama dengan Kepala Dinas Sosial maka kita akan membahas nanti ya. Kita akan memberikan banyak pertanyaan kepada Pak Wawan, dan untuk Anda yang masih ingin mengirimkan pertanyaan boleh langsung WhatsApp ke 0855 285 9070. Tulis nama dan juga alamat Anda. Kita langsung ke pertanyaan dulu nih Pak Wawan, sudah ada yang masuk. Ini dari Pak Budi yang ada di Depok. Kebetulan ini dapilnya Pak Arief dan juga mantan lurah ya Pak ya? Panewu. Oh Panewu, mantan Panewu di Depok ini. Dari Pak Budi yang ada di Depok, pertanyaannya adalah jaminan dapat kerjanya bagaimana ya Pak ya? Soalnya masalah kemiskinan di warga kan sudah mendesak dari sekarang. Jadi gimana caranya biar anak-anak ini pas lulus nanti nggak malah menjadi pengangguran tersendiri, tidak menjadi beban yang baru. Pak Wawan, monggo silakan. Iya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Pak Budi. Halo Pak Budi di Depok. Semoga sehat. Amin. Pertanyaannya bagus sekali. Oleh karena itu filosofi dulu awal-awal program Sleman Pintar itu adalah memastikan bahwa anak keluarga miskin itu yang mau kuliah dengan beasiswa Sleman Pintar ini harus motivasinya harus kuat untuk kuliah itu, karena kami yang 0,0 tadi Pak Arief sampaikan itu motivasinya tidak kuat. Kami itu sudah ke rumahnya sudah macam-macam, tapi kalau memang motivasinya kurang kuat itu akan dari manusianya sendiri ya Pak ya. Satu itu motivasi. Yang kedua adalah memilih program studi ya, karena kita kerjasama dengan 35 perguruan tinggi itu program studinya yang ditawarkan itu banyak sekali, ada 200 lebih program studi yang ditawarkan. Oleh karena itu kami menyarankan, karena filosofinya ini untuk memutus rantai kemiskinan, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk diharapkan nanti yang kuliah ini segera mendapatkan penghasilan atau bekerja atau wirausaha, maka pemilihan program studi itu harus betul-betul didasarkan pada minat dan bakatnya, juga pada prospeknya untuk segera bisa mandiri. Ya, mandiri itu tidak harus bekerja formal, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, ini saya harapkan
teman-teman yang mau mendaftar Sleman Pintar ini harus program studinya itu betul-betul dicermati. Kalau perlu konsultasi, ya, kalau perlu konsultasi dan dicek, dicermati dulu. Kemudian selanjutnya untuk dapat menjamin nantinya segera mandiri, ya, saya tidak kurang sepakat kalau nanti sudah harus dapat kerja, karena kerja itu relatif, ya, bisa kerja mandiri, bisa ikut orang lain. Tapi saya tahu poinnya adalah bisa mandiri untuk bekerja, yaitu selain memilih program studi yang betul-betul minat dan prospeknya bagus sesuai minatnya, passionnya, itu adalah pemerintah Kabupaten Sleman berusaha sekarang, makanya ada namanya beasiswa Sleman Pintar Plus, ya. Plusnya itu adalah plus agar kemungkinan nanti setelah lepas atau setelah selesai kuliah itu tidak sama dengan lulusan yang biasa-biasa aja, tetapi punya nilai plusnya. Plusnya itu adalah plus segera mampu mendapatkan pendapatan agar dia bisa mandiri. Nah, ini plusnya ini kami kemarin di UTY itu sudah dalam rangka launching Sleman Pintar di kampus UTY itu Pak Rektor UTY juga menggandeng nih, puluhan lembaga usaha, ya, baik besar maupun menengah, untuk bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan plusnya itu, ya, plus penerima beasiswa Sleman Pintar itu adalah plusnya plus magang. Jadi magang di beberapa perusahaan yang kemarin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati juga menyaksikan penandatanganan antara Pak Rektor UTY dengan beberapa lembaga usaha agar kerjasama dalam proses ini, termasuk salah satunya adalah mengikutkan magang bagi kuliahnya di 2 semesternya di kampus, lalu yang lainnya di magang langsung gitu, ya. Itu kemarin UTY sudah dihitung kuliah juga itu SKS-nya, sehingga pada saat magang tersebut pun ada uang saku juga. Ya, uang saku juga, sehingga ini bisa belum selesai pun sudah, kalau di sistem magang ini bisa sudah punya penghasilan, gitu ya, sudah punya pendapatan. Gitu, nanti sudah selesai itu bagi yang berprestasi tentunya perusahaan tersebut tentunya akan mempertimbangkan untuk mengkaryakan mereka. Bagi yang tidak pun sudah cukup bekal, diharapkan kita untuk tidak terlalu lama menganggur, ya, sehingga itu yang bisa. Dan ini plus-plus ini harus kita perluas terus, ya, plusnya ini Pak Arief, ya, nanti saya akan terus menginovasi plusnya ini agar tadi yang disampaikan Pak Budi itu saya setuju sekali, mau jamin lulus terus nganggur gitu, ya. Tapi ini plusnya harus kita godok, apakah plus bahasa Inggris, apakah plus bahasa Perancis, Pak. Itu nanti makanya itu macam-macam mungkin kita harus explore lagi. Terima kasih Pak Budi. Pak Arief, mau nggak ada yang ditambah supaya tidak terjadi pengangguran baru, cuman konsennya tuh cuman di kuliah udah dapat gelar, ya lah gampang gitu, nanti apa gitu, jangan sampai seperti itu. Ya, memang tadi yang sampaikan kita perluas untuk beasiswa Sleman Pintar Plus ini, karena dengan magang itu kan mereka sudah tahu dunia kerja seperti apa. Artinya ada pengalaman walaupun sedikit, tapi paling tidak itu bisa menjadi modal untuk ke depan seperti apa. Nah, kami berharap nanti bisa kita tingkatkan untuk Sleman Plus, jadi besok semua beasiswa Sleman Pintar ini menjadi Sleman Pintar Plus semua. Nah, itu harapan kami untuk tidak mencetak pengangguran. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas, bahwa yang penting nanti setelah kuliah adalah mandiri. Jadi harapan kami dengan anak-anak kita kuliah ini juga membuka relasi, membuka pemikiran-pemikiran baru, inovasi-inovasi baru, sehingga nanti di Kabupaten Sleman mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Harapan kami seperti itu. Untuk dari pihak DPRD sendiri, Pak, apakah ada pengawasan mengenai transparansi proses seleksi, misalnya untuk ini benar-benar anak yang tepat atau tidak? Ini sepertinya tidak tepat nih, tapi kok punya surat tidak mampu. Nah, apakah ada screening dari DPRD yang dilakukan, Pak Arief? Ya, kalau kami jelas lah, kami pengawasan mulai dari pendataan warga miskin kita itu sejak awal tahun sudah kita monitor. Kita lihat apakah memang sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau belum, dan dari situ kan
karena ini kebutuhannya nanti akan panjang. Pendataan warga miskin ini tidak hanya untuk Sleman Pintar, tetapi juga untuk PKH, untuk keberlanjutan siswa kita, anak-anak sekolah dari SD sampai tingkat SMU itu juga sangat berpengaruh dengan data kemiskinan ini tadi. Makanya sejak awal tahun, sejak kita buka anggaran, kami dari Komisi D selalu memonitor teman-teman di Dinas Sosial agar data ini memang benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Itu harapan. Itu yang kita lakukan sehingga nanti ketika program-program yang lain berjalan ini memang benar-benar tepat sasaran. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Aminah di Berbah. Ini Pak Arif semua ini sepertinya ya. Yang sulit-sulit Pak Arif aja. Ini konsepennya Pak Arif ini. Ini dari Bu Aminah yang di Berbah. Apa nggak ada rencana program yang menyasar ke orang tuanya juga? Maksud saya biar orang tua bisa mandiri dan produktif. Jadi beban generasi sandwich di keluarga kita itu bisa berkurang Pak. Pak Arif dulu deh, monggo. Katanya yang sulit Pak Arif dulu ya. Orang tuanya pengen kuliah. Ya mungkin orang tuanya. Nah ini kita sebenarnya juga harus Bu Aminah sebenarnya kurang lengkap ya. Tapi kita mencoba untuk mungkin orang program tuanya program yang lain mungkin sekarang merasa saya di rumah saja. Tapi kok kayaknya bisa apa gitu loh Pak. Bisa nambah income keluarga seperti itu. Pak Arif monggo Berbah ini. Kalau ini yang untuk program orang tua memang sebenarnya sudah banyak sekali, tidak hanya dari dinas sosial, kita multi kedinasan ini sudah banyak banget. Ya. Lintas dinas ya Pak ya. Lintas sektoral. Betul. Itu kegiatan untuk orang tua. Baik mampu maupun tidak mampu itu sebenarnya banyak sekali. Ya. Kalau yang tidak mampu memang fokusnya nanti konsen di dinas sosial, pelatihan-pelatihan berbagai macam. Kita juga punya dinas tenaga kerja, di situ ada BLK, itu macam-macam juga di situ. Kemudian dinas lain juga banyak sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan dari keluarga. Jadi tidak hanya memang fokus untuk Sleman Pintar ini kan fokus untuk anaknya, tapi kan kegiatan lain banyak sekali untuk yang fokus ke pembinaan, peningkatan keluarga, kesejahteraan masyarakat. Itu banyak sekali di kami di Kabupaten Sleman, sehingga tinggal warga masyarakat kita itu bagaimana untuk mengakses. Itu saja yang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan juga kegiatan terus untuk kegiatan ibu-ibu, termasuk tenaga kerja tadi BLK juga banyak sekali. Artinya kan kita tidak hanya concern di anak-anaknya, cuman kebetulan kali ini tema kita kan Sleman Pintar untuk anak-anak. Nah kalau mungkin temanya tentang kesejahteraan keluarga kita bisa mungkin karena nyerempet juga ke dinas sosial ya Pak Wawan, jadinya langsung bisa masuk pertanyaan seperti itu. Nah Pak Wawan, untuk program Sleman Pintar sendiri ini kan diberikan kebebasan ya Pak ya, calon-calon mahasiswa ini untuk memilih mau di perguruan tinggi yang mana. Nah itu nanti ketika memang itu sudah dinyatakan lolos dan mendapatkan program Sleman Pintar itu monitoring yang dilakukan dinas seperti apa untuk memantau anak-anak ini apakah mereka kuliahnya benar atau enggak nih pemanfaatannya? Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus karena program kita kan outputnya tidak dari tidak kuliah menjadi kuliah terus selesai. Betul. Output kita ada bagaimana yang sudah diterima di perguruan tinggi itu kita upayakan semaksimal mungkin prosesnya juga lancar, kuliahnya juga mengikuti kuliah dengan baik, lulus dengan baik dan segera mendapatkan pekerjaan atau bisa mandiri dengan baik. Oleh karena itu kan diperlukan monitoring dan evaluasi. Untuk apa? Untuk menjaga agar semua proses tahapan ini bisa dilalui dengan baik. Ya. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam dinas sosial tentu melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi. Mulai dari rekrutmen tadi menambah Pak Arif melengkapi Arif tadi, memang untuk rekrutmen ini kami transparan, betul-betul transparan. Maka kami yang namanya SKTM atau surat keterangan miskin dari Pak Lurah itu kita tidak terima, tidak bisa digunakan karena datanya kita sudah pasti yang miskin, rentan miskin, keluarga penerima PKH maupun orang tuanya yang
Disabilitas. Oke, ya. oke. SKPM tidak berlaku di sini. Untuk apa? Untuk bisa ini akuntabel betul. Ya. Akuntabel, datanya sudah ada betul ya. Oke. Kemudian yang harus kita monitoring adalah kami biasanya nanti setelah semua dinyatakan diterima, karena diterima itu nanti ada SK rektornya dari berbagai perguruan tinggi, kemudian dari SK rektor penerimaan itu nanti Pak Bupati membuat SK penerima si A, si B, by name, by address-nya jelas di SK Pak Bupati, kemudian nanti kami membayarnya juga berdasarkan SK Pak Bupati tersebut. Nah ini kami pada saat memulai perkuliahan, sebelum dimulai kami akan kemarin kita kumpulkan ya calon mahasiswa yang diterima Sleman Pintar dengan orang tuanya, dengan perguruan tingginya, sehingga nanti dijelaskan proses perkuliahannya seperti ini, anak-anak atau penerima beasiswa harus mengikuti seperti ini, dukungan orang tua yang dibutuhkan seperti ini, komunikasi dengan orang tuanya, nanti laporan perkembangan studinya juga kami dapatkan, juga orang tua dapatkan. Bahkan nanti kalau ada yang beberapa kasus kemarin yang kurang lancar ya tanda kutip atau nilainya kurang memenuhi harapan, itu biasanya kami akan pendekatan langsung ke anak tersebut, ke keluarga tersebut, bahkan ke perguruan tersebut agar kita semua mampu menjadi support system bagi si anak ini, agar yang biasa anak-anak kan kadang gini itu tetap kita kendalikan, itu harus ke jalur yang, karena fokus kita adalah menyelesaikan studi ini dengan baik. Jadi evaluasi dan monitoring dan evaluasi insya Allah tetap kita termasuk memberikan award ya bagi anak-anak kita yang berprestasi. Oke. Sudah mulai membahas masalah reward ya. Nanti kita bahas lagi, dan kita harus break lagi. Untuk Anda yang masih ada pertanyaan, boleh langsung saja mengirimkan via WhatsApp ya ke 0855 285 9070. Kita break sejenak dan podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan. Kali ini masih bersama saya Titi Sekar dan disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY Alfa Medari dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Kita sudah di segmen terakhir, segmen ketiga, masih bersama dengan Bapak M. Arief Priyosusanto SSI. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Partai Gerindra dan juga anggota Banggar. Kemudian juga ada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Bapak Wawan Udiantoro SIP MPA. Kita masih membahas mengenai Sleman Pintar. Ini adalah beasiswa yang diperuntukkan diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu tapi tetap ingin melanjutkan kuliah gitu ya, supaya memperbaiki kesejahteraannya, seperti itu ya Pak Wawan. Pak Wawan ngangguk aja ya, karena memang kalau dari dinas sosial itu pengennya semuanya sejahtera. Begitu juga dengan Pak Arief ya dari DPRD, yang kita dapat pertanyaan yang tadi sudah dikonsultasikan, itu bagiannya Pak Arief, makanya saya akan langsung ke Pak Arief ya. Tadi Pak Wawan sudah, itu Pak Arief saja deh gitu ya. Ini pertanyaan dari Jatmiko yang ada di Gamping ya. Kali ini di luar dapilnya Pak Arief, daripada beasiswa nih ya Pak ya, yang prosesnya panjang, mending fokus buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sama UMR-nya dinaikkan saja Pak ya, biar bisa lebih cepat selesainya. Jadi nggak usah kesuwen nunggu lulus kuliah, kemudian ekonominya bisa langsung naik seperti itu. Maunya masyarakat kayak gitu Pak Arief. Tapi seperti apa kemauan Pak Arief, atau mungkin gambarannya ke depan masalah UMR kayak apa? Monggo silakan. Senyum-senyum terus Pak Arief ya. Ini agak rumit memang kalau masalah itu. Untuk lapangan pekerjaan kan kami di pemerintah Kabupaten Sleman sudah membuka seluas-luasnya untuk investasi di Kabupaten Sleman. Tetapi ketika iklim investasi ini berkembang dengan bagus tetapi tidak diimbangi oleh kemampuan warga kita sendiri yang bagus, ini juga tidak akan nyambung. Contoh ketika ada seorang ingin membuka restoran, membuka hotel, membuka apapun di Kabupaten Sleman, sementara kita tidak siapkan tenaga kerjanya, akhirnya dia memilih tenaga kerja dari luar. Nah ini kan sangat ironis, sangat tidak bagus bagi iklim pekerjaan di Kabupaten Sleman. Makanya salah satu program Sleman Pintar, program pelatihan yang kita lakukan dari pemerintah Kabupaten Sleman ini, tujuan utamanya mempersiapkan calon pekerja atau mempersiapkan warga kita yang
siap mandiri, siap berkompetisi. Sehingga ketika ada investasi yang masuk ke Sleman, itu kita sudah punya perangkatnya. Jadi ketika orang datang bawa modal, kita siapkan tempat, kita siapkan perizinan, kita siapkan juga tenaga kerjanya. Sehingga orang datang ke Sleman itu bawa duit langsung wis tompor sih. Kita sudah ada semua. Nggak mikir lagi gitu ya Pak. Nah itu kalau kita buka seluas-luasnya pekerjaan tetapi warga kita sendiri juga belum siap, nah itu sama saja kita hanya ngapusi, kita ngapusi warga kita sendiri. Nah makanya kami ingin mempersiapkan itu dulu sehingga ketika nanti iklim kita berkembang dengan baik, warga kita juga yang menikmati. Target kami di situ. Jadi langkah-langkah ini kan menuju ke arah bagaimana agar kesejahteraan kita itu bisa tercapai. Nah, permasalahan UMR ini kan menjadi kompleks sekali karena kan ini penyelesaiannya kan tripartit ya, tidak hanya buruh, tidak hanya dengan para pengusaha, termasuk di dalamnya juga kami sebagai pemerintah juga ikut menentukan dan hitungan rumusnya itu sudah ada regulasi. Kita tidak bisa asal menentukan UMK Kabupaten Sleman 10 juta misalnya, nanti Purworejo sama Klaten kok Sleman wani tinggi. Makanya kan ini juga harus kita ambil kebijakan yang seadil-adilnya termasuk dalam penentuan UMK ini. Elemennya banyak ya Pak ya, semuanya juga banyak ya. Pertimbangannya juga juga banyak ya, melihat tetangga sebelah juga ya Pak ya. Masalah UMR besok deh kita bahas sendiri sama Pak Arief ya. Karena kita masih membahas mengenai Sleman Pintar, kita kembali ke Pak Wawan dulu nih. Ada pertanyaan Pak Wawan ini dari Wiwi yang ada di Sayegan Pak. Apakah semua sekolah di seluruh penjuru Kabupaten Sleman dapat akses sosialisasi untuk program Sleman Pintar? Mungkin yang dimaksud adalah sekolah SMA ya Pak ya. Ini apakah SMA SMK mendapatkan sosialisasi ini secara menyeluruh? Baik, terima kasih. Ini yang paling penting, itu program sebagus apapun kalau tidak tersampaikan sosialisasi dengan baik itu juga akan kurang berhasil. Karena itu saya terima kasih Bu Wiwi di Sayegan, terima kasih. Sosialisasi ini sudah kita lakukan sejak lama, namun demikian kami juga menyadari masih ada beberapa unsur masyarakat yang belum tersampaikan. Oleh karena itu melalui UTY FM ini saya juga menyampaikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak dari keluarga rentan miskin, anak-anak penerima KPM PKH atau bapak ibunya yang disabilitas, ini kami himbau untuk yang berminat motivasi tinggi untuk lulus SMA-nya, dan lulus SMA-nya tidak hanya tahun ini loh Mbak, yang bisa mendaftar. Yang sebelumnya bisa Pak, yang sebelumnya ya? Dan sebelumnya lagi. Jadi 3 tahun berturut 3 tahun terakhir lulus SMA atau SMK atau MAN itu bisa mengikuti program beasiswa pintar ini. Ini saya tolong disampaikan ke masyarakat, dan kami sudah sampai ke kalurahan, grup-grup, saya pantau grup-grup di semua sampai pedukuhan. Ini juga kami punya tenaga sosial juga, di lapangan. Di setiap kalurahan kita punya tenaga pembantu kesejahteraan sosial juga, itu juga sudah punya datanya sebetulnya masing-masing itu. Ini pun juga sudah kami sampaikan untuk segera mensosialisasikan ke keluarga-keluarga. Apakah ada kuota Pak? Nanti jangan-jangan wah kuotanya yang ini udah terpenuhi nggak bisa nih gitu. Enggak, kalau mau daftar silakan. Jadi dibuka seluas-luasnya. Yang penting memenuhi syarat dan nanti ada tes dari perguruan tingginya juga. Syarat dan juga ketentuan berlaku tetap ya. APBD aman ya Pak Arief ya untuk dibuka seluas-luasnya. Santai sekali loh Pak. Pak Arief santai sekali, Insya Allah awan gitu, mantap sekali ya. Dan kita berharap semoga saja ini program Sleman Pintar ini terus bergulir ya. Tadi Pak Arief juga menyampaikan bahwa terbuka untuk swasta untuk bekerja sama di sini Pak Arief. Betul. Seperti apa nanti pihak swasta memang ya sebenarnya kami ingin menggandeng semuanya, tidak hanya pemerintah Kabupaten Sleman. Karena kan yang namanya kuliah kan biayanya tidak hanya satu tok, tidak hanya SPP. Betul. Tapi banyak sekali biaya-biaya lain yang memang secara regulasi tidak bisa kami gelontorkan anggaran. Makanya kami ingin mengajak beberapa pihak swasta, pihak organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sleman, NU, Muhammadiyah semuanya
kita bareng-bareng untuk Sleman Pintar ini melalui CSR atau melalui kegiatan dana sosial sehingga kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang masuk di Sleman Pintar ini bisa terpenuhi semua. Oke deh, saya ingin tanya ke Pak Wawan sebagai closing statement ya, tentu saja ini adalah harapan dan ke depan mengenai Sleman Pintar seperti apa? Ya, beasiswa Sleman Pintar ini wujud nyata komitmen Bapak Bupati Sleman dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sleman untuk memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Sleman. Maka sasarannya adalah keluarga miskin, rentan miskin, penerima PKH, dan orang tua yang disabilitas. Maka saya harapkan semua masyarakat untuk membantu mensosialisasikan program ini. Kerabat, tetangga, saudara yang memenuhi persyaratan, kami ajak untuk bisa mensukseskan program Sleman Pintar ini, dan kami akan terus berkomitmen bersama DPRD, bersama perguruan tinggi untuk menambah plus-plusnya agar nanti lulus ini langsung bisa mandiri. Saya kira itu, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Wawan. Pak Wawan sudah memberikan harapan komitmen DPRD Pak untuk terus mengawal program Sleman Pintar ini supaya terus berlanjut. Ya, komitmen kami masalah anggaran kan kami sampaikan tadi tidak ada masalah. Tidak menjadi masalah. Karena ini sebuah sistem kampanye yang akan kita dorong terus untuk ke depan menuju Indonesia Emas 2045 kan harus kita mulai dari saat ini. Makanya support sistem ini harus kita kembangkan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, selain Sleman Pintar ini, kalau warga kita sudah terlanjur kuliah gimana? Kita kan juga punya program yang lain. Ada jaring pengaman sosial, itu bagi warga kita yang tidak ikut Sleman Pintar tapi kuliah ternyata tidak mampu. Nah, itu kita punya jaring pengaman sosial. Jadi nggak usah khawatir yang tidak masuk ke Sleman Pintar, kita masih punya program yang lain untuk mensupport anak-anak kita yang mau belajar, yang mau sekolah, yang mau kuliah. Itu masih banyak sekali program kita. Cari informasinya di pemerintahan Kabupaten Sleman ya Pak ya. Di dinas sosial Arif juga boleh lah ya. Sama saya juga boleh. Iya, itu dia. Oke, terima kasih. Satu Mbak, yang kalau mau mengikuti informasi terkait program Sleman Pintar, jaring pengaman sosial yang disampaikan Pak Arif tadi, terlanjur kuliah, tidak dapat beasiswa tapi memang masuk keluarga miskin, bagaimana, terus itu jaring pengaman sosial itu dari kesehatan juga bisa, pendidikan juga bisa, sosial juga bisa, kita bantu. Maka ikuti di Instagram Dinas Sosial Kabupaten Sleman, yaitu dinsos_Sleman. Ya, langsung yang mainnya adalah sosial media, karena memang eranya anak-anak zaman sekarang harus eksis di sosial media. Baik, terima kasih Bapak M. Arif Priyosusanto SSI sebagai Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Gerindra, dan juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Bapak Wawan Widiantoro SIP MPA untuk dialog kita di siang hari ini. Semoga ini habis ini langsung beliau-beliau makin sibuk ya, karena wah banyak yang daftar di Sleman Pintar ini ya. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini yang disiarkan langsung dari 90.7 UTAYA Famadari dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Titi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun, Mbak.